Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Dauni rekan, perkenalkan, nama saya Haldi Rifan Tamrin dari kelas Hidrologi B dengan BP 2110947.002. Di sini Haldi pengen menjelaskan mengenai tata cara pembuatan data kurva dari studi kasus yang diperintahkan, dan pada studi kasus ini diperintahkan ada tiga soal. Dengan pertama kita menentukan ketinggian muka air, lalu yang kedua kita menyajikan data dari suatu kejadian hujan, dan yang ketiga kita menentukan kontur dari elevasi dari aliran air. Nah, yang pertama, kita masuk ke kasus pertama yang dimana data aliran dan ketinggian muka air di Sungai Limau Manis disajikan oleh double pada satu. Berdasarkan data tersebut, satu diperkirakan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol. Lalu siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk gambar kurva. Lalu yang ketiga, tentukan persamaan kurva tersebut dengan debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol tadi. Dan yang keempat, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai tersebut. Jika ketinggian muka airnya pada saat waktu tertentu yaitu 0,45 meter, dan yang kelima, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan ketinggian muka air jika debit aliran adalah 5 meter kubik per second. Lalu kita masuk ke soal kedua. Tabel 2 menyajikan data satu kejadian hujan di Sungai Limau Manis yang terjadi selama 78 jam. Berdasarkan data tersebut, didapatkan satu, gambarkan hidrograf runoff dari Sungai Limau Manis tersebut. Lalu yang kedua, pisahkan aliran dasar dari dalam tanah atau base flow dengan direct runoff pada hidrograf tersebut. Dan yang ketiga, tentukan puncak direct runoff-nya. Dan terakhir, tentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir ke runoff-nya. Nah, pertama, kita akan mengerjakan soal penyelesaian dari tabel pertama. Kita akan mendapatkan diketahui bahwasanya nilai debit dan ketinggian muka air. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan ngeplot atau membuat grafik dari kedua nilai tabel itu, debit dan ketinggian muka air. Nah, kita buka insert, kita pilih chart, kita pilih scatter, lalu kita pilih ketinggian muka air. Nah, lalu pada tabelnya kita akan memilih munculkan regresi, persamaan, dan kita menggunakan garis polinomial. Nah, di sini kita mendapatkan nilai regresi itu 0,998 atau mendekati satu, yang dimana nilai tersebut udah hampir valid. Dan untuk persamaannya itu Y sama dengan min 0,0039 X kuadrat ditambah 501 X tambah 0,1059. Nah, di sini untuk ketinggian muka air yang sama dengan nol itu didapatkan sama dengan 0,1059. Nah, itu dapat dipastikan dengan nilai A. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai GA, yang dimana nilai ketinggian muka air dikurang dari nilai A itu dengan rumus C sama dengan C16 dikurang 0,109559. Nah, didapatkan nilai tersebut dan dihasilkan plot pada setiap bagian tabelnya. Nah, setelah kita menentukan nilai GA, kita menentukan nilai log dari GA tersebut. Nah, kita telah menentukan nilai GA tadi. Lalu kita akan menentukan nilai lognya dengan persamaan rumus, yaitu log dari baris E16. Dan didapatkan hasil setiap bagiannya itu yang log GA tadi. Setelah kita menentukan nilai log GA, selanjutnya kita beralih untuk menentukan log key, ya di mana key merupakan nilai debit, dan kita melakukan persamaan rumus yaitu sama dengan log B16, yang dimana posisi B ada posisi dari debit tadi. Setelah itu kita melakukan plot, ngeplot atau membentuk kurva yang kedua, yaitu nilai kurva dari log GA di G dikurang A dan log Q. Kita lakukan plot yang sama dengan kurva utama. Kita tentukan di insert, di chart, dan pilih scatter, dan pilih bagian polinomial. Nah, setelah kita munculkan nilai regresi yang kita dapatkan itu 0,99007 dengan persamaan 0,1502 X kuadrat ditambah 1,2476 X ditambah 0,9335. Jadi pada persamaan atau kurva yang kedua itu
pada sumbu X itu log Q atau log dari nilai debit, dan pada sumbu Y itu merupakan log dari G dikurang A. Nah, untuk kurva yang ketiga, itu gabungan dari debit dan G dikurang A. Jadi kita melakukan plot, pilih insert dan pilih charge, pilih scattered, dan kita di sini milih garis. Untuk persamaan garisnya itu dengan pilihan power. Dan di sini terdapat pada sumbu X itu nilai Q atau nilai debit, dan pada sumbu Y merupakan nilai G dikurang A. Dan didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 0,1447 X pangkat 0,9382. Nah, di sini telah dapatkan nilai plot area dan kita telah menentukan kurva dari setiap bagian-bagian tadi dan kurva lengkung tadi. Nah, untuk yang keempat, soal keempat, kita coba selesaikan soal tersebut yang dimana diminta untuk soal keempat, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada suatu waktu tertentu sama dengan 0,45. Nah, di sini kita telah dapat pada kurva lengkung persamaan, yaitu Y sama dengan 0,1447 X pangkat 0,9382. Nah, kini di sekarang kita ubah nilai X tersebut dengan nilai yang diketahui tadi, yaitu 0,45. Nah, kita masukkan 0,1447 kali 0,45 pangkat 0,9382 dan nilai Y atau nilai dari ketinggian muka air tadi ditemukan yaitu 0,07 meter kubik per second. Nah, pada soal yang nomor kelima, kita disuruh tentukan bahwasanya kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan tinggi muka air jika debit aliran merupakan 5. Jadi untuk debit alirannya jadi 5. Tadi kan 0,5, sekarang jadi 5. Nah, jadi nilai Y itu sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 0,1447 X pangkat 0,9382. Y-nya kita ubah jadi 5 sama dengan 0,1447 kali 0,9382. Lalu kita ubah dan kita kali jadi 34,55 sama dengan X pangkat 0,9382 dan nilai X sama dengan 43,6 meter. Setelah itu kita berlanjut dan beralih pada soal yang kedua. Pada soal yang kedua kali ini, kita disuruh tentukan untuk 4 soal. Pertama, gambarkan hydrocarbon off dari Sungai Limau Manis tersebut. Nah, kita akan diketahui bahwa nilai waktu dan debit. Nah, di sini kita tentukan pertama nilai untuk grafik hidrografnya dengan melakukan plot antara nilai waktu dan debit. Lalu akan kita seperti biasa tadi pakai insert, chart, dan scattered. Lalu kita akan masukkan data dari yang run off ini, grafik hidrografnya. Nah, kita ganti data tadi dengan data waktu dan debit. Dan akan muncul persamaan garis dengan warna biru, ini merupakan garis untuk hidrograf. Dan setelah itu kita masuk ke soal yang kedua, itu base flow. Nah, base flow ini kita akan menentukan bahwasanya base flow ini kan nilai base flow sama kayak debit. Jadi pada tahap yang pertama itu satu nilainya, lalu tahap kedua 1,2 juga, sama kayak debit 1,3, 1,3, 1,4, 1,6, dan 1,9. 1,9 1,8, 1,9. Nah, setelah 1,9 itu masuk ke nilai 2,5 yang dimana terjadi perubahan ketinggian yang berbeda antara debit tadi. Jadi jadinya perpecahan. Maka dari itu untuk nilai base flow-nya akan seimbang terus, jadi di start pada nilai 1,9 hingga pada titik ke 25. Itu pada 1,29 dan nilai dari hidrograf tadi jatuh pada titik base flow 1,9 dan ketebus itu, dan pada titik selanjutnya 2627 nilai debitnya dan base flow sama. Dan dapat kita lihat pada garis grafik untuk base flow sendiri nilainya itu masih pada awal sini sama seperti debit. Nah, pada titik sini terjadi perubahan. Ada kenaikan nilai debit yang sangat tinggi. Dan pada saat ini juga base flow akan lurus sampai pada nilai debit itu terjadi penurunan. Nah, pada saat penurunan tersebut, itu merupakan titik temu dari nilai base flow dan nilai hidrograf tadi. Selanjutnya,
tentukan nilai dari runoff. Nah, nilai dari runoff ini kita dihasilkan dari nilai debit dikurang base flow. Nah, pada titik satu sampai ke selanjutnya itu nol dan terjadi perubahan-perubahan dan terdapat pada nilai direct runoff terjadi perubahan signifikan atau pengurangan yang sangat tinggi itu pada titik ke-15 yang dimana pada debitnya itu ketinggiannya 10 meter kubik per second dengan kekuatan atau aliran tadi 10 meter kubik per second dan nilai base flow-nya itu sama 1,9 dapat ditemukan bahwasanya nilai runoff atau rate dari runoff-nya 8,1 dan dapat kita ketahui bahwasanya nilai dari runoff yang paling tinggi atau maksimal itu berada pada titik 15 yaitu pada titik 8,1 dan ditentukanlah titik akhir dari akhir dari round off itu T sama dengan nol awalnya sama dengan nol dan akhirnya sama dengan 72. Di mana 72 ini merupakan titik temu antara base flow dengan debit tadi dan puncak kurva run off itu berada pada titik waktu 42 jam yang dimana tadi setelah saya bilang pada titik 15 debit tersebut berada pada 10 meter kubik per second. Nah, pada saat itu nilainya berada pada puncak. Dan jadi untuk interval waktu yang dibutuhkan untuk kejadian hujan ini itu sama dengan nilai 75 dikurang 42 jam. Yang dimana 75 ini berasal dari nilai setelah jatuh aliran off, udah mulai eh, mengalir, udah mulai aman, dikurang dengan titik yang memiliki debit tinggi atau nilai puncak dari kurva hidrograf tadi yaitu 42 jam. Jadi 75 dikurang 42. Jadi dapat tentukan hasilnya sama dengan 33 jam. Nah, ini tadi awal run off. Oke, sekian penyampaian presentasi saya mengenai untuk studi kasus yang pertama. Selanjutnya kita masuk studi kasus yang ketiga, itu menentukan titik kontur. Ya, di mana titik kontur ini merupakan titik kontur untuk menentukan aliran air tanah yang mengalir. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Di sini apa titik kontur 1850 tingkat elevasinya. Sampai ke bawah ada 5 baris dan 4 kolom. Nah, di sini terdapat ada 2 garis. Nah, yang garis pertama, garis putus-putus, yang dimana 153 ke 151. Itu berarti dari yang ketinggi ke rendah. Untuk titik kontur atau titik elevasi air yang tadi. Tempat mengalir aliran tanah. Lalu yang kedua itu 154, 153, 152. Jadi dari 154 menuju ke 152. Selanjutnya, setelah itu dari 156, 154, 154, 151. Jadi dari 156 ke menuju ke titik 151. Selanjutnya dari titik 157 menuju ke 1.50 melalui 1855, 1852. Dan selanjutnya dari 1856 menuju ke 1851. Jadi airnya mengalir dari yang tinggi ke rendah dari 1856 ke 1851 dan pada titik yang ketiga selanjutnya atau yang terakhir itu dari 1857 menuju ke titik 1853. Nah, itu kan untuk aliran air tadi bergerak, air tanah tadi bergerak. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih kondisi bentuk kontur tanahnya tadi. Nah, kontur tanah ini dapat dilihat dari kondisi uh, garis yang lurus ini, ya di mana posisi kontur tanah itu merupakan nilai elevasi yang sama. Jadi dari sini 1852, 1852 ke depan ke bawah juga 1852 dan 1852 sampai ke yang di akhir 1856. Nah, di sini akan menentukan kondisi di mana aliran air tanah bisa bergerak atau faktor yang mempengaruhi gerakan aliran tanah itu merupakan salah satunya kontur tanah itu yang jadi salah satu faktor atau penyebab aliran air tanah itu bisa mengalir dari atas ke bawah tadi dan ditentukan oleh elevasi tanah. Sekian penyampaian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.